Halo Sobat Mandukasi, apa kabar nih kalian? Pasti kalian udah nunggu kan podcast kita udah balik lagi. Dan setelah sekian lama vakum, akhirnya kita kembali lagi dengan episode spesial hari ini, yaitu Sharing Session with Alumni. Tepuk tangan dulu dong. Nah, alumni kita yang kita akan ajak ngobrol pada hari ini merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Borong yang dulunya sangat aktif untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik di sekolah. Nah, alumni kita juga pernah menjuarai lomba debat bahasa Inggris dan juga duta genre nih. Dan fun fact-nya teman-teman, alumni kita kali ini dulunya merupakan presenter pertama nih dalam podcast Kasih Semandu, dan sekarang kita undang lagi tapi bukan menjadi presenter melainkan menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Ini dia Kak Harinjani. Jadi obrolan kita pada hari ini akan dipandu oleh saya Kay sebagai presenter dan Karinjani sebagai narasumber. Halo Karinjani, apa kabar? Halo Kay, baik. Ya, gimana nih perasaannya diundang gabung lagi ke podcast kita tapi bukan sebagai presenter, jadi bintang tamu. Gimana nih Karinjani? Tentunya sangat senang ya karena akhirnya bisa kembali lagi ke rumah di mana dimulainya karir awal saya menjadi seorang presenter. Jadi sekedar informasi nih teman-teman, Karinjani dulu lulus tahun 2022 dan sekarang melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Negeri Mataram. Wih, keren banget kan guys, Fakultas Kedokteran loh. Nah, ngomong-ngomong soal Fakultas Kedokteran nih Kak, gimana sih cerita atau kilas balik perjuangan Kakak sebelum masuk di Fakultas Kedokteran? Oke, jadi seperti yang tadi Kay sampaikan, misalnya saya lulus di Semandu ini tahun 2022. Tapi saat ini saya sebagai mahasiswa tahun kedua atau semester 4 ya, berarti ada jeda 1 tahun di antara itu sebelum saya berhasil masuk di Fakultas Kedokteran. Jadi saat itu saya lulus tahun 2022. Kemudian saya mengikuti serangkaian tes penerimaan mahasiswa baru, namun sayangnya belum rezeki dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti bimbingan belajar selama 1 tahun. Tentunya untuk mempersiapkan tes SNBT pada saat itu di tahun berikutnya. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2023 saya berhasil lolos di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Keren. Jadi tadi kakak udah sampaikan kalau misalnya kakak gap year dulu ya untuk mengikuti tes. Nah, gimana sih perasaan kakak selama setahun itu dalam gap year? Kan biasanya kalau misalnya anak udah sekarang, gengsi gap year, apalagi omongan orang kan ya banyak ya. Jadi gimana sih perasaannya kakak dan gimana kakak bisa punya semangat lagi untuk menjalani gap year itu sebelum kakak tahun depannya untuk tes lagi gitu? Jadi tentunya perasaannya itu pasti amat sedih karena sudah mengikuti serangkaian tes namun ternyata belum rezeki. Apalagi kita juga melihat sudah banyak nih ternyata teman-teman yang akhirnya diterima, akhirnya mengepost tulisan selamat datang di universitasnya masing-masing. Itu tentunya cukup sedih. Namun alhamdulillahnya saya dikelilingi dengan banyak sekali orang-orang yang bersedia mendukung saya, baik itu dari kedua orang tua, keluarga, teman-teman, bahkan teman-teman yang sudah lulus pun itu banyak mengambil peran dalam hidup saya selama saya gap year. Mereka tetap menguatkan saya, tetap menanyakan kabar saya, itu tentunya sebagai motivasi saya untuk terus berjalan selama masa gap year itu. Oke, iya ya Kak, kalau ngebayanginnya aja tuh pasti udah sedih banget. Terus ada lagi nggak perubahan yang mungkin terjadi selama masa itu? Perubahan yang terjadi selama masa gap year itu sebenarnya cukup banyak, mengingat selama 1 tahun itu saya mengikuti bimbel dan itu cukup berbeda, cukup jauh dengan masa-masa saat SMA. Dari segi pertemanan tentunya mengalami perubahan, saya bertemu dengan banyak orang baru, kemudian saya bersama dengan mereka cukup lama dalam satu kelas, kemudian beberapa perubahan lainnya itu juga dari jadwal belajar. Kalau dulu di SMA kita mengenal jadwal belajar dari pagi sampai siang. Namun saat mengikuti bimbingan belajar
ternyata itu tidak seperti itu. Kita bimbingan belajar hanya berdurasi sekitar 2 hingga 3 jam dan selebihnya adalah jam mandiri. Jadi untuk kembali lagi kepada kita, bagaimana cara kita mengelola waktu, memanfaatkan waktu, belajar mandiri yang efektif dan efisien, seperti itu. Ya sih, betul. Ngomong soal ngelola waktu nih Kak, Kakak pernah nggak sih ngerasa ke distract? Benar. Pasti sering. Terus gimana nih cara ngatasinnya? Kasih tau dong tips, mungkin teman-teman butuh. Cara biar tidak terdistract saat harus mengerjakan sesuatu. Iya. Jadi dulu sejak SMA saya merupakan tipe orang yang harus istirahat dulu sebelum belajar. Oh. Jadi apapun itu saya akan tidur siang dulu istilahnya, baru nanti saya akan belajar. Kalau soal terdistract dari segi mood ataupun yang lainnya sebenarnya lah. Akhirnya udah lewat ya Kak, dan sekarang udah jadi nih bagian dari Fakultas Kedokteran. Nah, ngomong-ngomong soal banyak banget nih kan biasanya kegiatan di Fakultas Kedokteran, ada nggak sih Kakak tuh merasa kayak down atau hilang motivasi untuk melanjutkan kegiatan itu atau belajar di Fakultas Kedokteran? Tentunya ada banget, itu pasti akan terjadi minimal sekali seminggu. Enggak. Ternyata guys. Jadi down dan ada motivasi dan tidak ada motivasi itu pasti akan terjadi ya di setiap insan yang ada di dunia ini mungkin. Ya pasti. Tapi itu bagaimana cara saya menghadapinya, karena sudah melewati cukup banyak rintangan ya di awal. Ya. Harus lulus, kemudian berkali-kali ditolak oleh universitas impian, kemudian harus menjalani gap year. Itu menjadi alasan saya untuk lebih kuat lagi, lebih baik lagi dalam memanajemen motivasi saya sendiri. Begitu. Selain itu saya juga melihat banyaknya dukungan dari orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya. Itu sudah cukup bagi saya sebagai motivasi. Jadi gitu teman-teman, motivasi dari Karinjani ya untuk tetap lanjut di Fakultas Kedokteran. Nah, jadi buat untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya keinginan yang besar, punya sesuatu atau cita-cita yang ingin digapai, tentunya teman-teman tuh harus punya dasar ya, kayak untuk gimana sih caranya aku bisa survive, aku bisa bertahan dan mengembalikan semangat nih untuk lanjut di pilihan kita masing-masing. Karena jangan sampai kita sudah susah payah masuk dan malah menyerah begitu saja. Aduh, bahaya banget nih kan kalau putus di tengah jalan. Nah Kak, saya penasaran nih. Kayaknya teman-teman juga pasti penasaran dong. Kalau misalnya di Fakultas Kedokteran itu ada gak sih culture shock atau mungkin fun fact yang Kakak rasain gitu sama di Fakultas Kedokteran? Culture shocknya ya. Jadi culture shock yang saya alami itu, satu lagi. Dulu saya pernah dengar kalau kuliah di Fakultas Kedokteran itu capek, banyak ujiannya. Cuman yang paling bikin culture shock itu saya nggak nyangka kalau ternyata ujiannya itu sekali sebulan guys. Jadi kita bakalan ujian per sebulan sekali, itu pasti ada ujian. Itu culture shock paling parah sih, karena jangankan ujian sekali sebulan ya, saat SMA pun waktu TS dan UAS itu kalau sudah mulai ujian tuh pasti saya mengalami gangguan pencernaan sih. Kok sampai bisa gitu Kak? Betul banget, karena mungkin saking deg-degannya kali ya. Iya, biasa kalau nervous. Jadi ternyata malah masuk di fakultas yang ujiannya sebulan sekali. Dan saya harus mengalami gangguan pencernaan sebulan sekali. Guys, itu berat sekali. Itu aja sih paling culture shocknya. Dan fun fact-nya, kalau fun fact-nya sendiri ini sebenarnya nggak fun sih. Fun fact nggak fun. Ya, tapi nggak fun. Jadi katanya di FK itu memiliki kemiripan jadwal dengan di SMA. Duh, gimana tuh Kak? Jelasin. Sih teman-teman juga mau tahu, penasaran. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan di SMA kita tahunya kita itu akan sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dengan jadwal yang sama, berangkat jam 7, selesai jam 2 ya. Kalau di sini jam 1. Jam 1 lewat. Oke, sekarang udah baru. Ada baru. Jam 1. Nah, kalau di FK itu kita akan kuliah dari hari Senin sampai Jumat, dimulai dari jam 7.30
dan baru akan kelar di jam 4 sore. Jam 4 sore nih. Ya, dan itu akan berlangsung setiap hari. Setiap hari. Betul. Nih yang mau masuk FK dengar. Tuh, kalau yang dari SMA kebiasaan bolos itu Gak bisa. Jadi gini teman-teman, kalau mungkin beberapa teman-teman pernah mendengar bahwasanya kelas saya kosong nih besok, yuk jalan gitu, atau kita kemana yuk besok, saya nggak ada dosennya nih. Nah itu tidak berlaku ya teman-teman di FK, karena jadwal kita itu sudah jadi hingga akhir semester nanti. Jadi kita sudah ditentukan kapan masuk, hari ini jadwalnya apa, kemudian kapan ujian yang 1 bulan sekali itu, ya, dan kapan lagi kita akan masuk ke blok baru namanya. Blok gitu. Itu nggak fun sih. sangat nggak fun. Oke nih Kak, dari yang udah diceritain nih, culture shock sama fun fact yang nggak funnya itu. Bentar deh, ada satu yang fun. Apa nih? Jadi guys, tadi kan itu fun fact yang nggak fun ya, ini fun lah dikit. Dikit. Apa nih Kak? Jadi mungkin ini fun fact-nya udah ditahu sama semua orang ya, tapi itu memang benar terjadi guys. Kalau di kampus saya itu, di FK itu, kita nggak bakalan kehilangan tab, laptop, ataupun HP, atau kunci motor, kunci mobil itu baik-baik saja. Tapi guys, tahu nggak apa yang akan hilang? Pulpen. Tuh. Kok bisa? Pulpen itu barang langka dan ajaib yang akan hilang setelah sekian detik ditaruh di atas meja. Itu beneran sih. Jadi selain pulpen, yang bakalan hilang juga itu kertas materi. Itu pasti akan sampai ke ujung dunia itu akan hilang sih. Kalau nggak dijaga baik-baik pasti hilang. Jadi kalau dibandingkan yang tadi, yang ini agak fun, tapi kalau terjadi ya jangan lah ya teman-teman. Kalau Kakak sendiri mungkin ada cerita kehilangan pulpen atau materi begitu? Kalau cerita kehilangan pulpen sih nggak ada, karena saya bakalan tandain nih siapa yang bawa pulpen saya. Pantes. Pasti akan saya kejar sampai akhir sih, karena banyak banget. Karena kalau misalkan kita nggak tagih hari itu, besok akan saya tagih, besok lagi akan saya tagih, karena pulpen mahal. Semahal itu guys, pulpen semahal itu buat untuk kita, karena apalagi materi itu juga. Ya, kertas materi juga itu penting banget. Itu nggak boleh sampai lepas sih. Kalau ya teman-teman lihat kayak, jadi kalau misalkan nih di kampus, ini di sini HP, terus kita mau pergi, ini ya saya mau pergi dulu ya ke kantin, nih HP ini saya nggak bawa atau dompet, tapi pulpen nih, saya kan nggak mau ke kantin nggak bawa pulpen ya, sini aja tap. Nah, ntar kita balik dari kantin, HP ada, dompet ada, pulpen itu nggak tahu ya, lagi makhluk mana yang tapi iya sih Kak, kalau misalnya kita nih, kalau misalnya nggak tahu ya teman-teman, kalau aku pernah nih ngeliat video kayak TikToker yang dia juga di fakultas kedokteran, dia tuh tiap hari ngeluh poin tuh hilang, tapi tablet sama HP baik-baik aja, tapi itu yang penting ini nih hilang. Itu pensil itu pasti hilang. Tapi pernah gak jadi pelaku korban juga? Pelaku itu rahasia ya. Soalnya kalau temannya nonton, aduh kayak ini. Terus nih Kak, kalau misalnya tadi dari culture shock sama fun fact, kan kebanyakan yang gak fun itu tadi kan belajar ya, dimana mahasiswa atau mahasiswa kedokteran tuh ya harus belajar terus. Nah ini gimana nih, mungkin ada nggak sukanya nih dan dukanya dalam menjalani proses menjadi seorang dokter? Gimana nih Kak? Sukanya nggak ada, dukanya banyak. Betulan sebenarnya nggak ada. Oke, spill dong Kak, suka dan dukanya. Terus teman-teman juga penasaran nih, kok misalnya hanya dukanya aja nih di FK. Enggak kok guys, bercanda. Jadi sukanya tuh banyak, dukanya pun sedikit gitu. Mencurigakan banget ya. Kalau sukanya itu mungkin karena jadwal kita yang cukup mirip sama SMA ya. Kita itu banyak berinteraksi dengan teman, kita bertemu dengan teman, kemudian juga banyak materi-materi baru yang ternyata tuh sangat asik buat dipelajari kalau tidak untuk diujian kan. Asik-asik ya. Itu benar-benar seru banget karena kita bisa bertemu, berinteraksi sama teman. Kemudian juga selain itu sukanya
kita bisa mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi itu cukup banyak gitu. Berarti masih sempat ya anak FK ini mengikuti ekstrakurikuler? Saat ini saya sendiri juga mengikuti sekitar 2 organisasi di kampus gitu. Jadi tuh teman-teman yang dari dulu terbiasa berorganisasi mau melanjutkan sampai jenjang kampus pun bisa tuh teman-teman. Yang penting tetap atur waktunya dengan baik, prioritaskan akademik gitu. Oke. Kalau dukanya kurang lebih sama ya kayak di SMA, seperti kita dimarahin guru mungkin kayak gitu. Terus duka yang paling duka menurutnya waktu ujian sih, tuh kayaknya nggak ada yang merasa senang dengan ujian. Menyeramkan. Betul. Karena kita ujiannya sebulan sekali teman-teman, dan itu ujiannya berdurasi selama 1 minggu. 1 minggu? Berarti lumayan lama juga ya, Kak? Betul. Jadi kita akan ujiannya 1 minggu. Ujiannya itu biasanya terdiri dari beberapa ujian. Ada ujian praktikum, ada ujian OSC, ada ujian blok. Kemudian kalau misalkan ada blok tertentu itu dia ada ujian SOKA namanya. Gitu. Ngomong-ngomong berarti OSC sama ujian blok itu beda ya, Kak? Beda, teman-teman. Karena yang sering kedengaran kan ya OSC itu menyeramkan itu. Apa nih bedanya kalau bisa di-spill dikit? Kalau perbedaannya ujian OSC sama ujian blok, kalau OSC itu kita biasanya, tadi kan kita udah belajar kurang lebih selama 1 bulan nih. Iya. Nah, OSC itu kita akan diujikan tentang keterampilan kita dalam bidang medis. Contohnya, saya pernah sudah selesai ujian OSC bedah minor, menjahit, kemudian infus. Kalau misalkan di semester 1 itu pernah yang penggunaan tensimeter atau pemeriksaan fisik umum namanya. Pernah juga pemeriksaan fisik anak. Itu jadi kita akan masuk ke ruangan satu-satu, seolah-olah ada pasien yang sebenarnya sudah di setting, jadi kita tidak perlu khawatir juga di dalam nanti mau ngomong apa itu kita udah diajarin. Nanti pengujinya adalah dosen kita sendiri atau dokternya gitu kalau ujian OSC. Terus kalau blok gimana nih, Kak? Kalau ujian blok itu biasanya kita semacam CBT atau kita tahu kayak ujian komputer, biasanya ujian materi apa yang sudah kita dapatkan selama 1 bulan itu akan diujikan dalam bentuk materi. Jadi kita akan masuk ke labcom menggunakan jasa Almap, kemudian kita akan mengerjakan ujiannya gitu. Biasanya soalnya itu rentangnya 100 sampai 125 soal. Oh, banyak juga ya? Tuh, iya, makanya tuh kita rela tidak tidur demi itu ya guys. Nah itu guys. Apalagi kalau ujian OSC. Kalau ujian OSC karena kita perlu istilahnya skill ya. Iya betul, karena praktik kan ya, Kak. Kita skill. Nah itu kita biasanya akan belajar bersama dengan teman-teman. Nah gitu kita akan belajar sama teman-teman, dan biasanya kalau sudah mulai menjelang ujian OSC itu saya akan bilang ke orang tua, "Mak, ini saya mau ujian ya, kita mau main, mau belajar ke rumah teman." Itu kita bisa sampai jam 11 malam baru kita pulang. Ujian itu belum tidur. Jangan harap tidur setelah ujian. Oh my god. Karena kita harus menyiapkan ujian di besoknya lagi. Jadi itu ujiannya simultan ya. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Udah selesai Jumat baru bisa tidur. Itu sih dukanya itu, karena kita harus lebih berlelah-lelah gitu untuk ujian, mempersiapkan ujian. Terus tidak tidur berhari-hari untuk hal tersebut. Itu paling dukanya. Tapi jangan takut ya teman-teman. Jangan takut. Kalau emang udah mau kesana, udah diperjuangin kayak kan, Kak. Tapi tetap harus dipertimbangin. Itu yang paling penting. Jangan sampai udah sampai sana kaget, gak mau mundur tengah jalan. Ya. Itu teman-teman perbedaan tadi yang kayak apa OSC dengan ujian blok. Nah, ngomong-ngomong soal segala macam kegiatan nih di FK, tadi kakak juga sempat mengikuti organisasi ya, Kak ya? Betul. 2 organisasi. Padahal kita tahu kan dia tadi sibuknya belajar gimana, ngelola waktu tuh gimana. Terus gimana nih, Kak, caranya kakak tuh untuk menyeimbangi kegiatan itu sama akademika kakak? Gimana nih? Tadi gimana cara menyeimbangkan antara akademik dan organisasi? Oke. Jadi sebenarnya tuh balik lagi ke tujuan awal teman-teman. Jadi sebelum saya memutuskan untuk mengikuti suatu organisasi, itu saya mengingat kembali apa tujuan saya untuk masuk di fakultas kedokteran itu ya, menjadi dokter. Berarti saya harus mengedepankan akademik dibandingkan organisasi. Nah, setelah kita sudah tahu apa prioritas utama kita, dari situ kita mulai mengatur jadwal gitu.
Jadi sejak SMA saya sudah terbiasa menggunakan berbagai tools bantuan kayak Google Calendar. Itu jadi saya bisa memetakan hari ini saya akan melakukan apa saja, hari ini saya akan belajar apa saja, hari ini saya ada jadwal rapat organisasi yang mana ya, iya, kayak gitu. Dan kalau misalkan ada tugas ataupun hal-hal yang perlu saya pelajari itu akan saya kerjakan lebih dulu agar nantinya kalau misalkan di akhir minggu atau di weekend itu ada kegiatan organisasi itu tidak akan mempengaruhi jadwal belajar saya sendiri gitu. Jadi pintar-pintar kita untuk menyesuaikan mana nih yang perlu kita prioritaskan dahulu. Kayaknya prioritasnya nih belajar, tidurnya prioritas sekian. Oh, ini bukan tidur dulu ya teman-teman. Padahal opsional. Ya, itu opsional. Oke, itu sih paling gimana caranya. Balik lagi ke bagaimana kita menyeimbangkan jadwal. Oke, yang terakhir nih Kak, biasanya ini tentang tips nih. Pasti teman-teman di rumah juga pada mau tahu kan tips dari Karinjani, karena untuk kami sebagai anak kelas 12 nih, terutama calon mahasiswi pasti kan ada nih rasa ragu gimana ya ke depan sama pilihanku, takut sama tantangan yang ada di depan. Gimana sih Kak untuk tipsnya agar kita tuh bisa gak usah ragu lagi? Gimana ya, itu sebenarnya balik lagi ke diri teman-teman tentunya. Tuh coba deh teman-teman cari alasan yang benar-benar dari dalam diri teman-teman sendiri, jangan dari luar ya. Mungkin misal kamu masuk di FK biar mulai hidungnya atau biar nanti bisa jadi orang hebat gitu. Itu kan istilahnya motivasi dari luar ya. Nanti bagaimana kalau misalkan di tengah jalan ekspektasinya tentang itu malah hancur gitu, nanti malah down. Tapi kalau misalkan kita memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri, misalkan saya mau masuk FK biar saya bisa menjadi dokter yang bermanfaat, bisa membantu sesama, itu kan motivasi dalam diri ya. Jadi kalau misalkan kita sedang down, kita bisa menguatkan diri kita sendiri menggunakan motivasi seperti itu. Balik lagi, apapun yang teman-teman inginkan tidak perlu merasa berkecil hati. Itu semua balik lagi ke usaha dan doa teman-teman semua. Dikuatkan tekadnya, dikuatkan juga usahanya, dikuatkan juga doanya. Karena apa yang menurut kita itu tidak baik, mungkin menurut Tuhan itu yang paling baik buat kita, jadi kita tidak pernah tahu. Gitu. Oh ya, satu lagi. Waktu saya gap year, kakak kelas saya sempat memberikan saya suatu kalimat itu yang cukup menguatkan saya juga. Apa tuh Kak? Beliau bilang begini, Jani, nggak apa-apa, mungkin kamu memang perlu mundur satu langkah waktu gap year itu kan, untuk bisa melompat lebih jauh beberapa langkah yang lebih jauh dari sebelumnya yang kamu kira. Dan itu benar terjadi. Jadi saat gap year, istilahnya kita harus sepertinya saya tidak bisa memaksakan diri saya untuk mengejar apa yang saya mau di tahun ini. Oke, tidak apa-apa, mari kita mundur sejenak, kita pikirkan lagi, ulangi atur strategi yang sudah dirancang sebaik-baik mungkin. Kita berdoa, kita berusaha, kita minta restu pada orang tua. Kemudian waktu saatnya ujian, itu istilahnya kita sedang ujian itu, kita bisa lihat seberapa jauh lompatan kita setelah mundur tadi seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah setelah semua yang dilalui akhirnya bisa menjadi bagian juga di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Keren banget nih. Semangat ya buat teman-teman semua. Betul. Kita harus semoga dimudahkan dan dilancarkan semua keinginannya. Amin. Nah, itu dia teman-teman sedikit tips dan motivasi dari Karinjani nih. Tadi kita juga udah ngobrol banyak ya Kak. Benar banget. Mulai dari cerita pengalaman, keluh kesah, culture shock, fun fact yang gak fun-fun itu sampai ketemu funnya. Betul. Nah, udah gak berasa ya teman-teman, udah di penghujung episode kita kali ini nih. Terima kasih banyak ya Karinjani udah meluangkan waktunya, udah berbagi cerita nih, udah seru banget gak sih? Ya kan? Buat teman-teman yang penasaran juga ini pasti seru lah. Oke, Kak, ada nggak sih pesan dan kesan yang khusus buat SMA Negeri 2 Borong? Kesan-pesannya banyak sih. Kesannya tentu baik sekali. Setelah lulus kurang lebih 2 tahun yang lalu, kemudian kembali lagi ke sini, ternyata SMA 2 masih menerima dengan hangat para alumninya. Kemudian kami juga diberikan ruang untuk berbagi kepada adik-adik, kepada para guru semuanya. Tentunya menjadi sosok Rinjani yang seperti sekarang ini ada doa, dukungan, dan semangat dari guru-guru sekalian. Jadi kesannya itu sangat baik sekali. Terima kasih Bapak Ibu untuk
semua doa dan dukungannya untuk Rinjani khususnya. Kemudian untuk pesannya untuk SMA Negeri 2 Borong, semoga selalu menjadi wadah bagi anak muridnya untuk terus berkembang. Mengundang saya kembali lagi untuk menjadi bukan jadi presenter ya, jadi narasumber. Aduh, terima kasih sekali untuk dan podcast Kasih Semandu. Ya, dan juga terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah pantengin kita terus, udah nonton sampai akhir. Dan tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian untuk karena pasti ada episode selanjutnya ya teman-teman. Dan pastinya kita akan menunggu alumni lainnya untuk bergabung bersama episode sharing session with alumni. Sampai jumpa teman-teman.